Yang saya lihat dari bulan Mei sampai di akhir tahun ya November itu memang akan ada pergantian-pergantian mengenai orang-orang yang layak ataupun tidak layak berada di pemerintahan. Saya sudah pernah melihat ya 10 tahun yang lalu Indonesia akan ada di masa kegelapan ya, di mana bahwa krisis ekonomi yang akan cukup hebat, bahwa dunia sudah semakin tua ya. Kita juga sering mendapatkan beberapa petunjuk-petunjuk ya, apalagi orang-orang yang cukup dekat dengan hal-hal yang berbau spiritualitas, bahwa tanda-tanda akhir zaman semakin lama semakin mendekati. Bumi ini akan ada dalam satu kondisi ya, bahwa kita akan kembali ke zaman batu atau ke zaman purba, di mana bahwa nantinya saya melihat ada sesuatu yang cukup menarik dari sosok Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa dilihat dari kacamata batin saya, beliau memiliki suatu kemampuan dalam melihat masa depan. Tapi banyak masyarakat kan menduga-duga gitu kan, mengharapkan akan ada kelangsungan dari para antek-antek pemimpin kita gitu misalnya, atau dari jabatannya akan ada tergeser kan menurut pengacara. Kalau yang saya lihat pergantian atau ketidakpuasan ya di dalam setiap pemerintahan ataupun dari masyarakatnya sendiri selalu ada pro dan kontra. Yang saya lihat dari bulan Mei sampai di akhir tahun ya November itu memang akan ada pergantian-pergantian mengenai hal-hal ketidakpuasan dari pemerintah itu sendiri ataupun masyarakat mengenai orang-orang yang layak ataupun tidak layak berada di pemerintahan sekarang. Dan saya melihat bahwa tentu Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat bijak ya dalam melihat setiap situasi yang akan terjadi tentang bangsa Indonesia ini. Jadi saya melihat memang akan ada reshuffle atau pergantian-pergantian, dan itu akan menuju ke sesuatu yang positif. Bun, setelah dari ini kan jadi dampaknya sama ekonomi kan, apalagi semakin banyak PHK dan pengangguran. Dan belum lagi yang kasusnya trauma itu perang dagang Amerika dan Cina yang akhirnya berdampak sama Indonesia dan membuat banyak pengangguran. Nah itu kan jadi kayak mata uang, nilai mata uang Indonesia itu tidak berharga. Apakah nanti nilai mata uang Indonesia setidak berharga itu dan kita kembali ke zaman batu kegelapan seperti itu? Itu untuk masa depan ya. Saya sudah pernah melihat ya 10 tahun yang lalu Indonesia akan ada di masa kegelapan ya, di mana bahwa krisis ekonomi yang akan cukup hebat ya akan melanda dunia ya. Saya perkirakan ini dunia, tidak hanya Indonesia. Jadi kita kemungkinan akan kembali mengulang di masa-masa ketika kita tidak ada di dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Jadi dunia akan berputar tetapi tidak akan maju, tetapi akan mengalami kemunduran-kemunduran seperti itu. Dan itu memang akan ada imbas dengan perang dagang, dan ini situasinya mendunia ya, bukan hanya Indonesia yang mengalami dampak tersebut, tetapi saya melihat secara global, secara keseluruhan internasional, dunia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Makin jual pun kira-kira kan banyak, apalagi udah banyak pengangguran dan bagaimana sih kacamata Bunda nih, mata batin Bunda terhadap perekonomian? Apakah semakin banyak kriminalitas atau akan nanti di tahun ini, tahun selanjutnya akan banyak yang bermain judol dan pinjol dan mengakibatkan kriminalitas, bunuh diri satu masa keluarga? Masih ada nggak itu nanti?
Saya melihat ya tahun-tahun yang lalu, 1 atau 2 tahun yang lalu banyak sekali tragedi-tragedi di mana bahwa banyak eh, masyarakat ya yang mengalami krisis mental, di mana keputusasaan, rasa tidak percaya diri dan dalam berbagai situasi mereka ada dalam suatu tekanan yang benar-benar luar biasa. Jadi saya melihat dari 2 tahun yang lalu sampai saat ini ya, saya melihat ada satu penglihatan yang cukup gelap dan berwarna merah, ditambah dengan tahun ini adalah tahun ular kayu, di mana ular itu di keyakinan tertentu adalah sesuatu yang jahat ya, sesuatu yang gelap dan membawa hal-hal yang cukup membawa setiap umat manusia itu berada dalam satu tekanan secara emosional dan tekanan yang mungkin kita bisa berada di ambang jurang kehancuran mentalitas ya. Jadi kita akan lebih emosi ya, emosional, karena hawa merah ini hampir sebagian menyelimuti kehidupan masyarakat pada saat ini. Akan ada kekerasan, KDRT, dan saya melihat kasus-kasus keputusasaan dalam sebuah keluarga, yaitu tekanan-tekanan yang disebabkan oleh ekonomi, dan itu membuat suatu gambaran kehidupan manusia akan berubah. Tidak ada kasih di dalam diri setiap orang. Apakah ada nggak sih Bung, kalau emosi seseorang itu berdampak apa kita harus menghabis sama leluhur, sama alam, ada hubungannya sih sama alam? Apa ya, mau mempengaruhi emosi seseorang itu untuk bertindak jahat gitu misalnya? Saya melihat ya bahwa dunia sudah semakin tua. Ya, kita juga sering mendapatkan beberapa petunjuk-petunjuk ya, apalagi orang-orang yang cukup dekat dengan hal-hal yang berbau spiritualitas, bahwa tanda-tanda akhir zaman semakin lama semakin mendekati. Jadi banyak hal-hal yang nantinya kita akan kehilangan rasa dan kasih terhadap sesama, dan itu akan menunjukkan sifat hewani manusia akan lebih kuat daripada manusia itu sendiri, dan itu akan menyebabkan berbagai macam kondisi dan keadaan bahwa mereka akan lebih mengutamakan ego mereka dengan menghalalkan segala macam cara, dan itu bisa menyebabkan hal-hal yang negatif yang akan terjadi dalam masyarakat Indonesia. Seperti itu. Kalau kayak gitu ada kayak karena misteri kayak ada nggak sih pengaruhnya sama dirasuki oleh setan atau jin atau apa? Maksudnya kapan dan di apa memang alam itu udah kasih kode pesan bahwa sengaja untuk Indonesia diberi ujian seperti ini, itu karena apa dan untuk apa? Saya melihat ya bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tetapi dari zaman ke zaman, tahun ke tahun, dan pada saat ini ya, di titik di mana bahwa alam pun mulai bereaksi dan Tuhan sudah mulai menunjukkan kekuasaannya dan kemurkaannya terhadap manusia-manusia yang tidak bersyukur dan lebih dekat dengan kemaksiatan, ke hal-hal yang tentu Tuhan akan murka dengan kondisi dan keadaan dari setiap masyarakat yang tidak bisa mensyukuri dan selalu bergelimang dalam dosa ya. Jadi alam mulai bereaksi ya. Tuhan pun mulai menunjukkan kekuatannya untuk supaya manusia itu lebih eling dan waspada terhadap apa yang telah mereka perbuat dan lakukan. Jadi saya melihat bahwa tahun ini dan ke tahun-tahun berikutnya, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Ada katanya fenomena apa sih, internet mati kan dari matahari. Apakah nanti akan muncul itu menurut prediksi Bunda lah ini? Dan ketika itu terjadi, dampaknya apa nih sama kita? Saya banyak melihat dari belasan tahun yang lalu beberapa petunjuk-petunjuk yang ketika saya
konsen dengan segala sesuatu petunjuk yang memang semakin lama semakin jelas ya, kita memang akan tiba pada suatu masa di mana bahwa bumi ini akan ada dalam satu kondisi ya, bahwa kita akan kembali ke zaman batu atau ke zaman purba, di mana bahwa nantinya secara tiba-tiba ya kita akan ada dalam suatu perjalanan masa di mana ketika badai matahari ya itu akan melanda dunia, dan imbasnya tidak hanya Indonesia tetapi di belahan dunia ya akan terjadi suatu tragedi di mana bahwa hal-hal yang berbau masa depan itu akan sirna ya. Badai internet itu akan meluluh lantahkan ya kegiatan-kegiatan ekonomi, dan itu akan mempengaruhi dan sangat mempengaruhi kehidupan seluruh masyarakat yang ada di dunia. Berarti nanti kita dipengaruhi, rasa kemanusiaan kita dipengaruhi akan hilang gitu. Apakah nanti jadi orang jahat, atau kita bakal ada monster nggak sih? Kita bakalan jadi berubah menjadi monster, bukan manusia yang punya keyakinan sama kepercayaan gitu. Nah nanti kita akan ada semacam dualisme ya, kepribadian dalam diri manusia. Ketika kita tetap ikut aturan-aturan dan perintah dari Sang Maha Kuasa, entah itu dengan keyakinan kita masing-masing, tetapi ketika kita meyakini keimanan kita dan segala sesuatu yang berhubungan dengan spiritual kita terhadap Sang Pencipta, mungkin ada sebagian orang-orang yang tetap percaya dan meyakini bahwa Tuhan itu maha luar biasa ya, dan kita sebagian akan lebih mendekatkan diri ya, boleh dikatakan kita akan lebih takut ya. Akan ada masa di mana bahwa tanda-tanda akhir zaman itu akan semakin dekat, dan ada juga sebagian dari kita yang akan lebih semakin menjauhkan diri dari Sang Pencipta dan akan berbuat di luar dari kebiasaan, dan nafsu hewaninya itu akan melebihkan tingkatan dari manusianya itu sendiri. Jadi akan ada dua kepribadian ketika pada suatu masa ya kita akan kembali ke zaman yang sama sekali belum pernah kita jalani. Cepat atau lambat semua itu akan terjadi, karena di setiap keyakinan manapun tanda-tanda akhir zaman itu sudah mulai kita rasakan seperti itu. Jadi akhir zaman kan orang selalu kayak mengutarakan itu dengan bencana alam gitu, atau mungkin Bunda bisa prediksi nggak bencana alam yang mengikuti bumi ini nanti itu yang paling fenomenal apa sih Bu? Dari elemen air, udara atau tanah, mungkin ada. Saya selalu melihat ada dua fenomena ya yang membuat saya ketika saya ada dalam suatu meditasi atau saya ada dalam suatu mimpi yang sangat dan cukup meresahkan diri saya, itu adalah saya selalu melihat tanda-tanda di atas langit. Ya, entah itu mungkin seperti yang dikatakan bahwa akan ada badai matahari ya, dari sesuatu yang ada di atas langit itu merupakan suatu petunjuk ya yang cukup besar yang nantinya akan membuat sebagian umat manusia akan mendapatkan suatu penderitaan atau hal-hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tetapi semua itu sudah digariskan oleh Tuhan ya, bahwa cepat atau lambat hal itu akan terjadi, dan kita setiap manusia diharapkan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya ketika hal-hal tersebut akan terjadi. Jadi di atas langit, lihatlah tanda-tanda di atas langit, entah itu mungkin ada badai, halilintar atau hujan yang cukup bergemuruh atau apapun, banjir besar atau apapun, itu akan ada indikasi yang datangnya diawali dari langit. Dan yang kedua itu saya melihat sebagian ya itu dari daratan, datangnya dari daratan.
Ya, daratan itu bisa mencakup laut dan seisinya yang berhubungan dengan air. Seperti itu. Longsor, pergeseran tanah. Ya, longsor, terus juga gunung-gunung yang akan mulai bereaksi, 1 dan 2 serta beberapa gunung akan mulai bereaksi, dan imbasnya ya tentu kita tahu akan ada longsor dan akan ada segala sesuatu yang berhubungan dengan kecelakaan di darat. Bun, nanti masih akan banyak dari PHK masih sama pengangguran, karena orang-orang kayak udah nakutin kan, udah dibatasin bagi perantau untuk datang ke Jakarta misalnya, jadi dia harus udah bekerja dulu baru bisa datang. Nah, kalau fenomena itu bakalan gimana sih nanti ke depannya? Oke, yang saya lihat ekonomi ya, di sini kan mulai dicanangkan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja ya. Tetapi ini bukan hanya Indonesia. Saya tegaskan, ini adalah dunia secara global, bukan hanya Indonesia yang akan mengalami hal-hal yang seperti kita takutkan, kejatuhan, kebangkrutan, dan pasti otomatis akan ada kerusuhan secara emosional ya. Saya tekankan, ada hawa atau energi merah membara ya yang menyelimuti seluruh dunia. Jika keimanan kita tidak kuat, jika kita tidak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ya kita akan terbawa dalam suatu kondisi di mana kita akan lebih dekat kepada hal-hal yang negatif. Ya, jadi saya tekankan bahwa badai PHK tetap akan melanda, ya, dan imbasnya tentu orang-orang, para pekerja yang di Jakarta itu yang paling terkena imbasnya, karena Jakarta ini adalah tempat perantauan dan tempat orang-orang dari berbagai daerah untuk mendapatkan rezeki. Dan saya melihat akan ada up and down, ya, akan ada yang harus resign atau di PHK, tetapi ada sektor-sektor tertentu juga yang akan mendulang kesuksesan. Seperti itu. Public figure atau tokoh-tokoh penting nanti bakalan ada yang terjerat kasus nggak sih, Bang? Dan waktu katanya kemarin kan ada yang baru masuk kasus narkoba lagi tuh. Nah, mungkin selain itu dari tadi ya melakukan pembunuhan, ya itu tidak terjadi, atau ada yang fenomena-fenomena baru yang bakal viral. Ya, saya tetap melihat ya, kasih sudah semakin tawar ya dalam setiap diri manusia, ya, itu akan berimbas kepada kita sulit untuk bisa menahan diri, menahan emosi kita, karena ketika tekanan secara emosi, ya, apalagi tekanan dalam hal ekonomi, imbasnya akan sangat-sangat luar biasa. Siapapun tidak akan memiliki kesanggupan jika mereka, ya, dilanda krisis ekonomi. Ya, apalagi sekarang kelas menengah itu menjadi kelas yang paling terbawah, dan kebanyakan ya dari para artis itu ada di dalam kondisi dan posisi atau public figure itu, mereka di waktu-waktu yang lalu ada di kelas menengah, tetapi untuk saat ini mereka berada di titik nadir. Jadi roda berputar, dan mereka-mereka yang berada di kelas menengah dahulu itu sangat sulit sekali untuk bertahan, ya, karena mereka mungkin sudah terbiasa ada dalam situasi dan kondisi yang serba mewah. Ketika mereka ada di kondisi yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan, imbasnya itu buat mereka akan halalkan segala macam cara, otomatis segala tipu muslihat, ya, dan secara sisi emosional mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan dengan cara-cara yang sangat tidak wajar dan tidak manusiawi, dan hal itu akan menimbulkan, ya, berbagai macam kayak kesenjangan sosial, tetapi dengan cara-cara yang tidak wajar, ya. Mereka, seperti saya katakan, akan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, otomatis jika hal itu terjadi akan banyak kasus-kasus kayak semacam penipuan atau kekerasan, ya, karena kita sudah hati dan mata batin kita sudah tertutup untuk melakukan segala sesuatu kebaikan. Dan seperti saya katakan,
kegelapan ya sudah sedemikian kuatnya ya melanda kehidupan manusia, dan jika kita tidak kuat secara sisi spiritual kita akan terbelenggu dalam ujian-ujian yang secara manusia akan mencelakakan kehidupan kita. Untuk kecelakaan Bu. Okay. Mungkin akan ada nanti tragedi kecelakaan yang ini nggak Bu di tahun ini, dari atau pesawat jatuh atau air dan mobil terberat. Oke, saya melihat yang lebih harus tetap diwaspadai itu adalah di daratan, ya, karena kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian, ya, dari human error ataupun ya tragedi ya ketika di darat itu banyak hal-hal ya, mungkin secara tempat ataupun lokasi-lokasi yang ketika kita pergi ke suatu tempat dan tempat itu ada kemungkinan berada dalam suatu kayak ada tanah longsor atau kerawanan-kerawanan dalam hal di perjalanan tersebut atau daerah-daerah tersebut. Terakhir untuk wabah penyakit, Bunda ada lihat nggak kayak COVID mungkin atau untuk tahun ini saya belum melihat adanya suatu penyakit ya yang seperti COVID yang melanda dunia. Jikalaupun ada suatu penyakit atau virus, masih bisa kita mengantisipasi keberadaan ataupun kita akan lebih aware jauh-jauh hari sebelum penyakit itu mewabah seperti COVID di tahun-tahun yang lalu, seperti itu. Mungkin bisa sekali penutup kasih ujangan atau pesan secara spiritual kepada manusia yang bekerja dan mengurangi kriminalitas dan untuk mengurangi demo dan segala macam. Oke, saya selalu berharap bahwa apapun prediksi atau ramalan yang mungkin ya bisa mengantisipasi, kita bisa lebih aware, kita bisa lebih waspada ya, dan saya berharap kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya, untuk yang saat ini tengah mendapatkan ujian-ujian, entah itu dalam hal ekonomi, keretakan-keretakan dalam rumah tangga, ataupun yang seperti saya katakan hawa atau energi yang saat ini terlihat itu merah membara, dan tentu hal ini bukan sesuatu yang positif. Ya, hal ini adalah memicu ya segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu ujian atau bencana, tetapi saya memberikan satu keyakinan ya, optimis bahwa Tuhan tidak pernah akan tidur bagi setiap umat yang selalu berdoa, mendekatkan diri dan selalu berusaha. Dan saya melihat di balik keterpurukan dunia ya dan Indonesia, saya melihat masih ada satu titik terang ya, dan yang saya lihat ada satu petunjuk pulau ya yang masih akan memberikan satu cahaya, adalah Pulau Bali ya. Amin, dan semoga Pulau Bali itu adalah suatu petunjuk ya bagi bangsa Indonesia, bahwa kita masih tetap optimis ya, bahwa Indonesia ya akan bisa bangkit ya dari keterpurukan, dan Tuhan pasti akan membuka jalan bagi orang-orang yang percaya dan selalu berusaha. Tetapi yang paling utama, mentalitas kita harus selalu dijaga, karena sekali lagi saya ingatkan, kita akan ada di satu masa ketika kasih itu sudah tawar, kasih itu sudah hampa dan hambar. Disitulah akan adanya gerbang masuknya suatu kegelapan. Jadi tetap yakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan kita akan terjaga dari segala ujian dan segala malapetaka. Amin.